Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabatku tercinta? Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur, masih diberikan waktu untuk kita terus menempa diri kita, mengupgrade diri kita untuk menjadi insan-insan yang lebih baik di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari-hari terus berlalu, waktu berjalan terasa begitu cepat. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun. Sebentar lagi kita sudah memasuki tahun baru kembali. Nah, secara angka umur kita bertambah, tetapi sejatinya jatah usia kita, jatah umur kita sudah semakin berkurang. Sudahkah kita bermuhasabah diri, mengadakan suatu perenungan apa yang sudah kita capai pada saat ini, apa yang sudah kita perbuat untuk diri kita, untuk keluarga kita, juga untuk masyarakat terdekat kita, masyarakat di lingkungan kita. Nah, ketika seseorang sudah mencapai usia 40 tahun, berarti ini sudah setengah perjalanan kita lalui. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan di surat Al-Ahqaf ayat ke-15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Dan ketika mereka sampai pada usia dewasa dan sampai pada usia 40 tahun, qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Kita sudah sampai di titik ini. Kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kita. Sudahkah kita menjadi abdan syakuran, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur? Nah, kemudian apa yang sudah kita kerjakan? Apa yang sudah kita capai? Wa an a'mala sholihan tardahu, dan berbuat kebajikan, beramal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita sama-sama mengingatkan, kita bermuhasabah diri. Apakah mungkin selama ini sholat kita sudah sempurna atau belum? Apakah sholat kita sudah bisa ingat kepada Allah sepenuhnya? Mungkin untuk ingat 100% mulai dari takbiratul ihram sampai salam mungkin masih jauh. Tapi setidaknya
kita terus berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan di dalam sholat kita. Dengan apa? Dengan kita sholat sunnah, qobliyah, dan ba'diyah. Nah, di dalam sholat sunnah inilah nanti yang akan menutup kekurangan-kekurangan di dalam sholat wajib kita. Kemudian mungkin bagi saudara-saudariku yang saat ini sampai saat ini masih belum menutup auratnya, masih terlihat auratnya, sampai kapan? Menunggu apa? Ayo kita sedikit demi sedikit memperbaiki diri kita. Kita masih banyak kekurangan-kekurangan. Ayo, yang belum menutup aurat, mulailah kita menutup aurat kita. Sikap kita, perilaku kita, baik akhlak kita kepada Allah maupun akhlak kita kepada sesama manusia. Apakah selama ini kita sudah bisa membahagiakan lingkungan kita, keluarga kita, atau justru lisan kita ini lebih sering menyakiti, menggores hati mereka? Banyak sekali perenungan-perenungan muhasabah yang harus kita lakukan untuk kita menuju kepada jalan yang ibaratnya ketika umur 40 tahun kita berada di persimpangan. Apakah kita mengambil jalan yang lurus atau belok di sebelah kanan, belok di sebelah kiri? Karena di usia 40 tahun ini kebiasaan itu sudah mulai terbentuk. Nah, tergantung kebiasaan apa yang senantiasa membersamai kehidupan kita. Kalau kebiasaan baik, alhamdulillah kita teruskan kebaikan itu dan kita tingkatkan kebaikan itu. Tapi barangkali kita punya kebiasaan yang kurang baik. Nah, bagaimana kita bisa merubah? Karena mungkin kalau pada sampai saat ini kita masih belum bisa menempa, mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih baik. Mungkin ini sebagai tanda-tanda bahwa seperti inilah nanti akhir hidup kita. Nah, berarti kita masih punya kesempatan, masih ada waktu untuk bisa mengambil satu keputusan. Apakah di sisa usia ke depan ini setelah 40 tahun ini kita mengambil satu sikap untuk kita lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Allah, atau kita masih terus terlena dengan hobi kita, dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang telah lalu, yang mungkin kurang bermanfaat. Nah, semua kembali kepada diri kita. Nah, wa an a'mala sholihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, kita dititipi putra-putri. Bagaimana kita bisa mengantarkan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang solih, yang solihah. Kita minta pertolongan kepada Allah, maka jangan pernah lelah. Jangan pernah putus-putus untuk terus mensupport, untuk terus memberikan nutrisi kepada putra-putri buah hati kita dengan doa-doa terbaik. Terutama kita sebagai seorang ibu. Nah, doa tidak selalu dengan bahasa Arab. Doa yang sesuai dengan kata hati kita, dengan bahasa kita. Allah Maha Tahu, Allah Maha Mengerti. Mungkin kita bisa berdoa, ya Allah, jadikanlah anak-anak saya, putra-putri saya menjadi putra-putri yang solih dan solihah, putra-putri yang punya akhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Nah, ya Allah, jadikanlah putra-putri kita taat, beribadah seperti taatnya, ibadahnya Rasulullah. Kita bersandar, kita minta kepada Allah supaya apa-apa kita mencontoh seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan lupa juga untuk senantiasa memberikan hadiah Fatihah. Nah, hadiah Fatihah bukan hanya untuk orang yang sudah meninggal, yang sudah mati, tidak. Tetapi untuk orang-orang yang kita sayang, untuk putra-putri kita.
alangkah eloknya ketika kita bisa terus-menerus mendawamkan memberikan hadiah Fatihah untuk anak-anak kita, satu anak satu Fatihah. Nah, mungkin kita menghadiahkan Fatihah untuk Rasulullah, kemudian untuk kedua orang tua kita, kemudian untuk anak-anak kita. Nah, ini yang menjadi nutrisi terbaik untuk jasmani dan rohani mereka. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Taubat di lisan kita, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Terus tanpa pernah lelah untuk mengikis segala dosa kekhilafan kita. Mungkin di masa yang lalu ketika kita di masa muda pernah melakukan suatu kekhilafan, suatu dosa yang terus menghantui diri kita. Nah, itu menjadi penyemangat kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah, mohon ampunannya, mohon untuk kita diampuni segala dosa dan kekhilafan kita. Dan jangan lupa di qiyamul lail, di sepertiga malam, ketika kita sholat tahajud, nah kita sertakan juga, kita dahului dengan sholat sunat tobat. Nah, itu ya. Jadi banyak jalan untuk kita terus memperbaiki diri kita. Kemudian wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku adalah seorang muslim, seorang yang beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim muslimah, dalam keadaan berpasrah diri. Semua bisa kita raih, semua bisa kita sampai pada tujuan, tergantung bagaimana kita saat ini di usia yang masih diberikan kesempatan oleh Allah ini, kita bisa maksimalkan untuk terus berusaha. Mohon pertolongan Allah, mohon untuk senantiasa dibimbing dengan hidayahnya, dengan hidayah terbaik yang akhirnya mengantarkan diri kita semuanya untuk bisa meraih husnul khotimah, akhir yang baik. Bagaimana sahabatku? Kita mulai. Jangan kita tunda tobat kita, jangan kita tunda untuk berbuat baik, jangan kita tunda untuk senantiasa berbagi kebaikan, kebahagiaan untuk semua yang berada di sekitar kita. Saling mendoakan, semoga kita dikaruniakan kebahagiaan dan keselamatan di dunia sampai di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.